amin buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu berhias dengan pahala. Nah, tadi sebelumnya sudah dibahas ya dengan guru-guru kita bagaimana hukumnya kutek itu seperti apa, bagaimana berhias diri dengan menggunakan anting ya kan. Bagaimana juga ini ya hair extension itu hukumnya seperti apa. Nah, ini lanjut ya, tapi kita melihat dulu nih ada sebuah video bahaya menggunakan soft lens. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Banyak alasan seseorang menggunakan soft lens, mulai dari kebutuhan karena mata minus hingga untuk kecantikan. Penggunaan soft lens yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi mata dapat menimbulkan iritasi ringan hingga kebutaan. Salsabila Andriani, seorang selebgram sempat menghebohkan jagat dunia maya beberapa waktu lalu saat membagikan postingan soal matanya yang mengalami iritasi berat akibat kelalaian dalam penggunaan soft lens. Ya, nah ini nih ya, serem banget nih Ustazah. Karena emang susah-susah gampang sih sebenarnya pakainya ya, kecuali orang yang udah biasa. Nah, hampir semua wanita menggunakan hiasan atau perhiasan ya, merasa dirinya akan lebih memiliki mata yang cantik ya, jadi kebule-bulean ya Ustazah ya. Kayak orang luar negeri ya. Jadi benar tuh ya kan. Nah, lalu bagaimana nih sekali lagi Ustazah hukumnya memakai kontak lens atau soft lens? Mohon izin silakan Ustazah Syifa. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan tema kecantikan, sekarang yang kita bahas adalah mengenai mewarnai mata. Pakai kontak lens atau soft lens ya. Apa hukumnya? Al-aslu fil asya al-ibaha illa ayadullad dalil ala tahrimiha. Ya jadi dalilnya adalah segala sesuatu itu pertamanya dibolehkan, awalnya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka hukum asal menggunakan soft lens itu diperbolehkan. Tetapi kalau niatnya untuk maksiat, untuk memperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya, sekali lagi kepada bukan suaminya, itu diharamkan dan sangat-sangat dilarang sekali. Nah kalau dikiaskan soft lens ini ibarat seperti kacamata. Orang dulu pakai kacamata niatnya untuk litadawa pengobatan. Matanya minus plus pakai kacamata, rabun jauh dekat dia harus pakai kacamata. Itu juga pakai kacamatanya harus sesuai dengan anjuran dokter, ada resepnya. Harus beli kacamata yang model seperti apa. Tapi orang-orang zaman sekarang, anak-anak milenial saat ini menggunakan kacamata bukan hanya sebagai pengobatan saja. Tapi juga untuk fashion. Untuk stylenya lebih keren lagi. Jadi kemana-mana mau panas mau enggak pakai kacamata. Dalam kamar, dalam ruangan pakai kacamata, betul ya? Ada yang dalam ruangan pakai kacamata hitam udah kayak tukang pijit gitu ya. Ini kenapa nih orang buat style ternyata. Buat lebih keren ternyata. Jadi bagaimana hukumnya ya tidak apa-apa sebenarnya. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Tapi yang jadi haram kalau stylenya itu, perhiasannya itu dia gunakan untuk kemaksiatan dan memperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya. Maka memakai soft lens itu juga diperbolehkan kalau niatnya menyenangkan suami. Kata Rasulullah SAW salah satu ciri istri solihah, idza nazarta sarratska. Kalau kamu pandang dia hati kamu tenang, menyenangkan hati. Suami ngelihat istrinya, Masya Allah istriku kayak bidadari. Matanya warna hijau, ya rambutnya panjang, kulitnya putih bersih. Ini memberikan kecantikan yang terbaik di depan suami, itu diperbolehkan. Tapi kalau niat pakai soft lens-nya untuk mengedipkan mata kepada yang bukan suami itu dilarang. Abis pakai soft lens warna merah, warna hijau. Katanya. Contoh ya, ngedipin suaminya, maka itu tidak diperbolehkan, akhirnya menimbulkan syahwat dan dosa bagi orang yang melihatnya. Ibnu Ashur mengatakan bahwa kecantikan wanita itu ada dua. Ada yang disebut dengan zina muktasibah, ada yang disebut dengan zina khilqiyah. Zina muktasibah itu adalah kecantikan yang memang itu dibuat oleh manusia, ditambahkan dalam dirinya. Sedangkan zina khilqiyah, kecantikan itu disebut dengan kecantikan yang given, pemberian Tuhan. Sudah bawaan dari lahir. Kak Caca, hidungnya sudah mancung sejak lahir. Ya, Ustadz Syam, Ustadz Maulana sudah tampan sejak lahir. Masya Allah, Masya Allah. Sudah bawaan lahir. Benar, ya. bawaan Tapi lahir, Masya ada Allah yang banget. itu muktasibah. Ditambah-tambahkan ya, ditambah-tambahkan. Matanya yang tadinya warna hitam dia rubah jadi warna hijau. Rambutnya yang tadinya warna hitam dia cat menjadi warna merah. Atau yang tadinya tangannya tidak pakai perhiasan dia tambahkan cincin perhiasan untuk lebih indah lagi. Ini yang disebut dengan perhiasan
tambahan dalam dirinya. Dan dua-duanya perhiasan tersebut yang Allah kasih itu boleh, tidak haram selama itu tidak melanggar syariat dan niatnya untuk membahagiakan suami. Masya Allah, barakallahu fiik, makasih banyak Ustazah Sama-sama Syifa. Kak Caca. Nah jamaah sekali lagi ya perlu di garis bawah ini ya. Jadi boleh memakai kontak lens ya, tapi balik lagi tergantung niatnya mau ngapain. Nah itu dia. Nah Ustadz Syam, ini sekarang nih ya, kan wanita dan pria itu kan ingin terlihat cantik dan tampan ya. Siap. Dari atas nih, dari ubun-ubun sampai bawah nih ya kan. Masya Allah nih. Nah sekarang kan juga lagi tren ya, merenggangkan gigi nih ya. Nah macem-macem nih trennya nih ya. Bahkan ada yang memutihkan gigi juga. Jadi mau makan apapun itu gigi nggak akan kuning Oh, ya. serius? Bisa bertahun-tahun gitu. Nah sebetulnya, Bertahun-tahun. jadi nggak perlu gosok gigi lagi, nggak ada yang nyelip. Astagfirullah. Sebetulnya hukum dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Namanya tuh Baik. finir. Oh baik, Finir baik, gigi, baik. Ustaz. Baik, Ya, tabik silakan. guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustazah Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai salah satu janji daripada iblis. Maka iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Dan salah satu godaan yang dikatakan oleh iblis dalam ayat ini, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ya Allah, kata iblis, aku akan memerintah manusia, aku akan mengiming-imingi manusia, aku akan mengajak manusia untuk falayughayyirunna khalqallah, untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi diajak nih manusia, salah satu godaannya adalah untuk mengubah ciptaan Allah, dan Allah melaknat orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya yakni merenggangkan gigi. Dan ini adalah dalam hadis baginda Nabi SAW, salah satu yang dilaknat adalah mutafallijat. Siapa itu? Orang yang berusaha merenggangkan giginya, atau ada juga di hadis yang lain, di riwayat yang lain itu mengikir giginya. Untuk apa? Untuk dalam hal menipu orang lain. Agaknya seperti kita susah memahaminya. Emang kalau gigi renggang rapi ya? Emang kalau gigi renggang tuh cantik ya? Karena baginda Nabi SAW itu fallaj ya, agak renggang sedikit sehingga kelihatan bercahaya setiap kali Rasulullah SAW berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya. Maka subhanallah, ternyata kita bisa pahami mungkin standar kecantikan, keindahan di masa baginda Nabi SAW itu adalah gigi yang renggang. Atau mungkin bisa kita artikan mutafallijat itu adalah merapikan gigi. Nah, ada dua hukum merapikan gigi di sini. Yang pertama, mengikir gigi itu jelas dilarang di dalam agama kita. Yang pertama, kenapa? Karena ada hadisnya. Yang kedua, memang merusak, subhanallah. Jadi kami mencari referensi, ternyata dalam kedokteran gigi pun tidak diperkenankan. Kenapa? Karena mahkota gigi kita ini terdiri daripada banyak elemen-elemennya. Yang di paling luar yang berwarna putih bernama email ya, email gigi. Kalau itu dikikir maka yang kelihatan adalah dentinnya. Dentin itu adalah yang agak sedikit gelap warnanya, agak kuning. Maka subhanallah langsung rusak. Dan yang paling kuat di antara tubuh kita ini adalah gigi kita. Subhanallah. Makanya salah satu identifikasi korban kecelakaan itu bisa mencari dengan giginya. Maka kalau ini dirusak, maka ini yang dilarang di dalam agama kita. Maka subhanallah. Yang kedua, bagaimana hukum yang namanya merapikan gigi? Nah, para ulama mengatakan kalau hukumnya adalah untuk memperbaiki yang tidak normal. Mana ukuran normal? Normal pada manusia umumnya, pada umumnya, maka itu diperbolehkan. Seperti penggunaan kawat gigi, behel misalnya, atau ada gigi yang copot diganti dengan gigi yang palsu untuk dalam rangka menormalkan yang tidak normal, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk gaya-gayaan, perhiasan, maka ini yang dilarang, apalagi sampai merusak kesehatan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah berarti kalau untuk pengobatan diperbolehkan, ya Diperbolehkan, Ustadz Syam ya. sangat diperbolehkan. Saya pakai, Ustazah Syifa pakai, Ya, ya benar-benar. pernah di behel gitu. Berarti kalau merenggangkan diri kan nggak boleh nih kalau cuma buat gaya-gayaan. Tapi Betul. kalau bleaching yang nggak merubah apapun nggak apa-apa kan? Yang tidak merubah apapun Ustadz Syam. untuk menormalkan. Karena Iya. normalnya gigi adalah putih, berarti memutihkan gigi boleh. Oh, oke, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Siap. Syam. Bener, nggak ada yang mengkuningkan ya, jangan dong.
Ya, jamaah di rumah ini pasti udah gak sabar ya menunggu pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita di sini. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, ini kita langsung aja baca pertanyaannya ya. Coba sebentar. Nah, ini ada dari Muhammad Yusuf nih ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya sedang sakit dan tidak diperbolehkan mandi. Tetapi untuk berwudu diperbolehkan karena bagian dada dan punggung tidak terkena air. Tapi karena sudah haid, jadi saya harus mandi wajib Ustadz. Solusinya bagaimana ya Ustadz? Apakah saya harus ganti mandi wajib dengan tayamum atau dengan wudu? Dan bagaimana niat mandi wajibnya Ustadz? Syukron. Mohon izin Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagus sekali pertanyaannya dan ini berkaitan dengan ibadah. Dan perihal ketika ibaratnya gini, tidak bisa kena air disebabkan karena sakit. Ketika sakit ataupun tidak dapat air, maka diperbolehkan dengan menggunakan debu. Artinya apa? Bertayamum. Sekali lagi bertayamum. Niatnya saya berniat bertayamum sebagai pengganti mandi wajib karena Allah. Itu seperti itu. Jadi enggak usah, kan ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami lagi junub tidak dapat air. Kata Nabi pakai debu. Guling-guling dia. Di padang pasir. Maksudnya Nabi pakai debu itu bertayamum. Jadi artinya pengganti wudu, pengganti mandi adalah tayamum. Tapi Nabi membahasakan pakai debu. Cuma jangan salah paham. Jadi niatnya aja diganti, bagus pertanyaannya. Jadi apa niatnya? Saya berniat bertayamum sebagai pengganti mandi karena Allah. Karena dia dalam posisi tidak boleh kena air. Insya Allah ya Ustadz Maulana ya. Iya. Nih jamaah berarti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Maulana sangat-sangat memudahkan kita untuk beribadah ya Ustadz ya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya, pertanyaan kedua ini dari Yeni Hindun. Assalamualaikum Ustadz. Saya kalau melihat orang yang kesulitan selalu kasihan dan berusaha menolong. Masya Allah. Tetapi saya sering tersakiti karena perilakunya di kemudian hari. Apakah hilang semua pahala-pahala itu akibat kekesalan saya? Mohon izin Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusia tersakiti, ini walaupun agak melenceng sedikit dari tema, manusia tersakiti itu wajar banget gitu ya, karena kita punya perasaan sebagai fitrah manusia. Sebagaimana hari ini kita bahas, kita perasaan melihat yang indah itu senang gitu. Jadi kalau kita tersakiti itu wajar-wajar saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tersakiti oleh salah seorang keponakannya yang fakir, yang sering sekali dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa salah seorang keponakannya menjadi panitia gibah pada saat itu, menggibahi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau lagi membantu dia. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membantunya. Jadi memang membantu itu, bersedekah itu perlu latihan. Jadi kalau mau lihat kita ikhlas atau tidak, entah dipuji ataupun dicaci, kita tetap melakukan kebaikan. Jadi lanjutkan kebaikannya, latihan aja terus. Jadi biar supaya keikhlasannya juga terjaga ya Ustadz Syam ya. Benar, Masya iya. Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah, ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Lita Melia. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya nih, kalau perempuan bolehkah ditindik di telinga lebih dari satu? Misalnya nih pakai 3 gitu di satu kupingnya. Tapi tujuannya untuk berias depan suami aja kok, bukan ditunjukkan ke khalayak. Mohon jawabannya ya Ustadz Ustazah, jazakumullah khairan kasiron. Mohon izin silakan Ustazah Syifa. Iya. Kalau yang namanya depan suami mau ditindik 5-10 biji juga nggak apa-apa. Masya Ya, Allah. karena ini kan halal ya depan suami sendiri. Masya Allah. Tapi kan kesiannya menyakiti dirinya. Padahal satu anting yang dipakai itu sudah sangat mempercantik diri. Ya, mungkin kalau tambahannya 1 lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan malah kata suaminya ini istri saya tuh siapa gitu ya. Tuh bangsa mana gitu. Jadi tidak apa-apa kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami. Tadi yang saya sampaikan, idza nazar tasarotska, kalau suami ngelihatnya indah, istrinya jadi qurrata a'yun, buat suaminya itu diperbolehkan. Kalau bisa artis-artis Hollywood di luar sana itu kalah penampilannya sama kita kalau di dalam rumah. Ya, tapi kalau di luar rumah
harus seperti perempuan-perempuan Hadramaut gitu yang tertutup dan menjaga auratnya insya Allah. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Syifa. Jadi jangan berlebihan ya jamaah ya. Ya jamaah Islam itu indah, sebentar lagi kita akan membahas nih mengenai bagaimana hukumnya seorang wanita memakai parfum. Nah dan apakah cukup hanya menggunakan deodoran saja? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.